Bapak Ibu, kita tunggu beberapa saat lagi karena ini masih sedikit ya. Masih di bawah 20 ya, 13-an. Oke Bapak Ibu, kayaknya sudah waktunya. Saya share screen Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu terlihat kurang lebih seperti ini timnya ya. Nah, kalau melihat kondisi yang sekarang, beberapa sudah ada yang bukan guest ya. Salah satunya Pak Eko, ini Miftah, ini masih guest, sebentar. Ini kebanyakan guest ya, nggak masuk ke dalam IPB ataupun ke dalam Outlook. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ininya, tata caranya. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya, raise hand aja, nanti kita akan berinteraksi. Nah, pertama Bapak Ibu, kenapa saya suruh kita minta install ini? Ya, jadi kita minta install ini. Nah, kalau Bapak Ibu seperti ini, kayak Noval ya, ataupun yang sudah punya live, ini udah bener nih Bapak Ibu. Kita bisa main. Kalau masih Gmail gini, kita akan susah komunikasinya. Contohnya gini maksud saya, komunikasi itu. Kalau saya kirim chat ke Bapak Ibu ya, saya tulis tes. Bagaimana kabar gitu. Ini nggak semua orang terima. Betul nggak ya? Kalau bisa respon, boleh respon dengan angka 1, 2, atau baik ya. Nah ini kan Bapak Ibu kan nggak bisa respon. Karena belum punya account Microsoft. Nanti akan saya tungguin nanti Bapak Ibu untuk bikin create account Microsoft. Kalau nggak kita agak susah mainnya. Oke, saya akan bawakan dulu teori-teori ya supaya kelihatan akademis gitu ya gayanya ya. Sebelum kita masuk ke praktikumnya. Jadi Bapak Ibu, ini ada link Google Classroom menggunakan gmail.com. Ya, silakan Bapak Ibu klik Google Classroom ini menggunakan gmail.com. Nanti kalau Bapak Ibu klik join, Bapak Ibu akan ada kayak begini. Silakan join dulu. Saya tunggu. Karena semua materi akan ada di sana ya Bapak Ibu ya. Saya akan join juga dari Microsoft Teams saya yang satunya. Silakan Bapak Ibu join ke dalam Google Classroom. Materinya ada di sana. Itu ada di sini, Google Classroom. Bapak Ibu klik aja. Pakai alamat Gmail. Makanya kita banyak menggunakan beberapa account. Kita cek lagi. Belum ada yang join juga. Udah ada. Taful, Firdaus sudah join. Dan saya harapkan yang lain akan segera join. Di sini, kalau Bapak Ibu lihat, sudah ada materi yang nggak akan sempat saya nyanyikan dalam 1,5 jam atau 2 jam. Ya. Jadi nanti akan saya biarkan ada sampai seminggu, 2 minggu ke depan. Baru nanti di nonaktif lah gitu ya. Tapi selama seminggu 2 minggu depan Bapak Ibu bisa download dan coba-coba ini account Google Classroom ini. Nah, saya akan nyanyikan dulu materi dasar ya, yaitu yang Skype ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Skype. Oke.
Jadi Skype ini, kenapa kita pakai Skype tadi? Itu ibarat ngajarin orang naik motor. Kalau ngajarin langsung naik motor, itu susah. Jadi kita mulai dulu dengan naik sepeda. Skype itu kayak sepeda, ya. Motor itu kayak Microsoft Teams. Sebenarnya Microsoft Teams itu Skype gaya baru, ya. Sebenarnya dari pengembangan Skype Business namanya. Jadi kalau Bapak Ibu mahir di Skype-nya, maka Microsoft Teams-nya itu relatif otomatis mahir, relatif ya. Jadi tinggal belajar kopling segala macam nanti akan mahir. Nah, saya akan cerita dulu tentang Skype. Ya, kalau saya cerita Skype, artinya saya cerita Microsoft Teams ya, karena ini nenek moyangnya gitu ya, nenek moyangku seorang pelaut gitu ya. Nah, Skype itu dia high definition video calling ya di sini definisinya. Ya. Dia itu udah pasti high definition, kualitasnya jauh di atas Zoom dan seterusnya ya. Dia itu start with messaging service. Jadi makanya begitu Anda join Skype, Anda ketemunya chat dulu. Ya beda sama Zoom. Begitu join Zoom, ketemunya video conference. Setelah video conference baru join chat. Di dalamnya ada chat. Jadi pola awalnya ini dari chat room naik ke video conference. Dia juga punya fasilitas yang bisa nelpon ke nelpon lokal ya, cellphone ya, telepon biasa. Jadi sering saya cerita kalau kita mau nelpon ke suatu daerah di Irian ya, yang anggaplah daerah terpencil yang cuma ada telepon, internetnya nggak ada, maka kita bisa bayar Skype calling namanya. Dia pakai VoIP ke Jayapura, ke pusatnya gitu yang ada internet, dan dari situ dia akan pindah ke jaringan telepon lokal. Nah itu hebatnya Skype atau akhirnya dari MS Teams. Dia punya teori dasarnya communication phone line ya, nggak harus internet ya. Jadi dia ada transfernya dari phone line sama yang internet. Nanti saya jelaskan teori-teorinya. Ini sekilas lintas saja. Skype itu kalau menurut Wikipedia ya, itu instant messaging, video teleponi dan bla 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 bla. Dia itu dibeli oleh Microsoft itu sekitar tahun 2020. First release-nya itu 2003 ya, oleh beberapa orang ini yang ada di Estonia. Nah, saya berapa lama tinggal di Estonia ya. Kemudian dibeli oleh eBay, kemudian dibeli lagi sama beberapa perusahaan, akhirnya ujung-ujungnya ke Microsoft dan dia combine dijadikan Microsoft Teams ya. Nah, dia itu pendekatannya itu peer to peer, VoIP sebenarnya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau lihat papernya ada, sebentar saya skimming dulu ya. Ada di Google Classroom nih. Jadi kalau Bapak Ibu di sini, ini demonya, ada rekamannya ya. Kemudian ini ada papernya ya, paper originalnya nih saya skimming aja. Kalau Bapak Ibu tertarik masalah ICT communication ya. Kalau enggak ya pengguna biasa juga nggak apa-apa ya ini. Ini kalau kita di kalangan computer science ya. Jadi kita belajarnya kenapa lahirnya Skype ini bisa dilihat di sini-sini. Saya nggak akan terangin secara ilmiah ya apa itu Skype dan segala macam. Tapi Bapak Ibu bisa search saya di Google ya. Saya Scopusnya lumayan banyak ya. Bapak bisa search lah di Google, nanti bisa lihat salah satunya saya ada publikasi tentang VoIP. Oke, saya nggak akan banyak cerita lagi tentang itu. Saya akan kembali ke PowerPoint. Nah, tampilannya kayak begini nanti ya. Saat Bapak Ibu tadi udah mencobanya, beberapa orang udah ada berhasil mencoba ya. Jadi videonya itu setelah Anda masuk ke chat, tinggal klik join video conference ya. Dan kita bisa connect from everywhere bla bla bla. Nah, ini ada kemampuan dasarnya nih, saya nggak akan nyanyikan, nanti akan kita coba aja. Ada translator. Jadi kalau Anda komunikasi dengan orang asing ya, misalkan di Rusia ya bahasanya nggak agak susah, nah, dia bisa translate ke Anda ya, English tapi ya yang sekarang ada. Kemudian bisa macam-macam tuh, ada custom reaction, forward call, bla 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 bla. Yang paling penting buat kita ini adalah voice call yang klasik ya, yang cuma punya orang punya telepon. Nah, itu teori dasar tentang Skype. Ada yang mau bertanya, protes, keluh kesah?
Nggak ada, saya akan masuk ke PowerPoint yang kedua. Sebelum kita praktikum ya, biar kelihatannya agak ilmiah dikit nih. Oke. Apa itu MS Team atau MS365? Ya, itu apa itu? Binatang apa itu? Ya. MS365 itu sebenarnya dari Office 365. Ya. Office 365 dulu hanya kondisionalnya Office saja, ya. Office gini, ya. Karena Microsoft itu menangnya di Office-nya ya. Jadi kalau di OS-nya memang dia terbanyak di desktop, tapi ada saingan-saingannya lain yang Linux dan seterusnya ya, di Sun dan seterusnya. Maka dia mulai geser ya penjualannya dari penjualan hanya jualan Office, dia bundle dengan tim. Ya, jadi nanti saya tunjukkan juga. Jadi dia bundle dari Office itu dengan tim. Sehingga namanya bukan Office 365 tapi ganti nama. Ya, rebranding jadi Microsoft 365 ya Bapak Ibu ya. Microsoft 365. Ini kurang lebih harganya Bapak Ibu. Ya, ini harganya nih kalau ada yang bisnis yang berapa. Nah, kita di IPB itu dapat yang gratis. Sebenarnya kita dapat yang di sekitar dua ini. Ya, yang termasuk yang paling mahal ya. Nah, tapi sebentar ada pesawat, rumah saya dekat Halim. Nah, pesawatnya udah lewat ya. Suaranya agak keras. Ini mereka lagi latihan apa namanya hari ABRI ya Bapak Ibu ya. Jadi rumah saya itu di sampingnya saya satu RW sama BIN ya intelijen, dan nggak jauh dari saya ada Halim Perdana Kusuma. Ya, jadi kalau mereka terbang-terbang kita bisa lihat lah. Nah itulah intronya. Nah ini kalau yang tadi yang bisnis, yang ini yang personal. Mohon maaf dari suara mengganggu ya. Nah ini penjelasannya. Saya nggak akan nyanyikan ke dalam, tapi secara umum Bapak Ibu tuh yang di IPB dapat account Microsoft yang 1 tera, terus bla 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 gitu ya. Nanti kita akan coba semuanya. Ya, ini kalau kita pakai yang standar di luar negeri, kita pakai euro ya dan seterusnya. Nah, itu Bapak bisa lihat di Microsoft, semuanya ini ada di Google Classroom materi ini. Jadi Bapak Ibu bisa download. Nah, nanti kalau tim kita tuh kan akan ada kalender seperti ini ya, kalender seperti ini ya. Yang kita tadi sebenarnya di Skype juga saya sudah buat kalender. Oke, saya kembali ke materi README ya. README. Baik, sini. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sudah masuk Google Classroom, sudah masuk Telegram juga pasti, sudah nyoba Skype juga. Nah, sekarang tim ya. Nah, sekarang saya akan nyanyikan sedikit beberapa hal dan banyak praktikum aja lah ya. Nggak usah teori-teori, tapi kurang lebih nanti kita akan konsep dasarnya tim, pembentukan creating team, dan seterusnya. Oke, saya lanjut ke tim. Oke, karena Bapak Ibu nggak biasa, jadi kebanyakan masih pakai konsep Zoom ya. Kalau Zoom itu security-nya nggak tinggi ya. Itu yang paling gampang, salah satu yang paling gampang kita jebol ya, dan seterusnya. Tapi saya nggak akan cerita itulah ya. Jadi kualitasnya sering orang nulis apa segala macamnya. Memang karena dia di awalnya itu dia lebih friendly ya, pendekatannya lebih friendly. Jadi kenyamanan, dia utamakan kenyamanan, bukan security. Kalau Cisco dan yang tim ini security-nya relatif tinggi. Nah, coba saya lihat Bapak Ibu yang udah jauh. Nah, ini ada masih guys. Nah, ini udah bener nih. Ini Niswandi pakai account outside organisasi, tapi dia account Outlook, account Microsoft. Ini guys agak susah bergerak kalau guys. Handi, Eko tadi udah dari kemarin. Oh, Eko udah jadi. Eko full. Pak Eko ada di sini?
Halo Pak Eko. Ada Pak. Oke, baik. Pak Eko nanti jadi teman saya ya untuk bantuin saya koordinasi karena emang kelasnya udah masuk Pak Eko. Oke. Saya stop dulu. Saya tanyakan kenapa Pak Eko bisa jadi begini, gitu aja ya. Oke, silakan. Pak Eko, saya lepas screen. Pak Eko coba presentasi diskusi aja, santai aja. Biar ini live. Hidup. Silakan Pak Eko. Kok bisa seperti itu gitu? Kalau untuk join di boleh share screen? Pak Eko, boleh share screen biar kelihatan itunya. Yang di share screen yang mana nih Pak? Oke. Sebentar ya, saya ambil dulu layar nih, berarti untuk saya ngejelasin ya. Oke, Pak Eko. Jadi, Pak Eko kalau lihat, ini nih ada menu-menu di atas ya, teman-teman ya. Jadi pertama menu ini kayak kita bisa ngeliatin orang, status dan segala macam. Kemudian chat, ya ini chat clear. Kemudian raise hand apa reaction. Kemudian ini breakout room. Ini administrasi ya, administrasi dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Pak Eko klik yang ini Pak Eko, yang tanda nanti ada panah di sini. Di samping speaker ada panah. Nah, tinggal diklik aja, tinggal dipilih mau yang mana. Oh, saya stop Pak Eko ya. Ya Pak. Silakan Pak Eko. Biar kita interaktif. Oh, sebentar. Ini dia minta permission bentar Pak dari MacBook saya. Oke. Kayaknya saya relogin dulu Pak karena permission dari MacBook tadi minta. Oh, sudah bisa. Sorry. Oke. Nggak jadi reboot? Oke, udah masuk ya. Silakan. Udah nampak mantap, Pak ya? Siap, mantap. Nah, ini Google Classroom-nya. Tadi sih awalnya waktu mau join ke sini ke Google Classroom ini, waktu make email dari IPB dia tidak mau Pak. Nah itu pertanyaannya tuh kenapa dia tidak mau pakai email IPB. Nah tetapi setelah saya pakai akun Gmail yang biasa, yang normalnya yang saya pakai di akun Gmail pribadi saya itu malah dia bisa masuk. Nah itu apakah ini sama dengan kasus yang kemarin waktu saya coba login akun Microsoft menggunakan akun IPB tetapi gagal, tapi pas login pakai akun pribadi malah bisa. Nah, itu pertanyaannya sama itu, Pak. Baik, nanti saya jawab itu Pak Eko. Lanjut aja dulu yang bikin account. Nah, kemudian kalau untuk sebenarnya sih untuk membuat account-nya itu simple, enggak terlalu ribet sebenarnya. Karena kalau untuk di Google Classroom sendiri sih ya tadi tinggal klik Classroom-nya link yang di-share oleh Pak Brur, kemudian tinggal pilih mau masuk pakai akun yang mana, saya pilih akun pribadi, udah langsung masuk di MS Team-nya, di Google Classroom-nya. Nah, kemudian kalau kayak tadi mau login Skype tadi yang proses awal tadi, Skype itu saya pakai akun IPB karena memang waktu bimbingan memang dari pembimbing menggunakan MS Team sebagai proses bimbingan, jadi kami sudah join lebih awal, sudah registrasi lebih awal menggunakan akun IPB. Jadi tadi ketika masuk ke Skype tinggal login pakai pakai email dari IPB, langsung login Skype, begitupun dengan MS Team-nya. Jadi sebenarnya tidak seribet yang dibayangkan sih Pak, karena ya ditambah lagi memang kan Microsoft kan memang punya kerjasama dengan institusi pendidikan untuk paket bundling pendidikan. Jadi memang sebenarnya harusnya kita kayak contoh software kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint harusnya kita sudah bisa install secara free di perangkat masing-masing. Itu aja sih mungkin Pak Bro. Baik. Pak Eko mantap sekali. Pak Eko cuma nanya sekali. Pak Eko pakai Mac ini browsernya bukan Edge ya, Safari atau gimana?
Saya pakai Google Chrome, Pak, karena saya lebih ke environment Google kalau saya. Oke. Kalau di Coba deh laptop yang lihat satu yang Windows, saya pakai Microsoft Edge kalau yang di Windows. baik, Pak. Pak Eko, coba liatin akun Pak Eko yang di Chrome itu, yang di web, Ini, Pak. yang Microsoft Teams. Ya, oke, baik, good. Ini kan yang di Gmail kan? Iya, ini yang di Maksud Gmail. saya yang di Edge. Sorry, yang di Microsoft Account. Oh, Microsoft account. Sebentar. Paham ya maksud saya? Ya. Ya. Nah, kalau login di sini, Pak, ya, saya coba pakai yang IPB ya. Nah, ini udah mau, Pak. Setelah trik dari Pak Bro kemarin. Nah, ini sudah mau kalau ini. Kalau awalnya dia nggak bisa, Pak. Triknya itu gimana caranya? Coba kita Nah, dibantu dong. itu triknya kemarin, kalau nggak salah sih Pak Bro hanya nge-share link. Jadi linknya Iya. itu, saya lupa linknya simpan di mana kemarin. Kayaknya ada di Telegram kalau nggak salah, di-share sama Mas Noval. Saya tinggal klik itu, kemudian tinggal Betul. login menggunakan email APPS, udah beres, Pak. Jadi Oke. gampang sekali, nggak ribet. Oke. Mantap, Pak Eko. Tunggu, Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak buat Pak Eko? Silakan. Kita interaktif aja Bapak Ibu ya. Silakan ini supaya hidup ya. Jadi jangan kalau cuma mendengarkan aja agak repot nih gitu. Ada? Ini semuanya rata-rata masih guess semua loh Bapak Ibu. Oke. Pak Eko, makasih Pak Eko. Mungkin saya Oh, ambil alih baik, lagi Pak. nih. Baik, Pak. Untuk Pak. Biar kelihatannya saya kerja ini. Nanti gaji bagi dua Pak Eko. Siap Pak Eko. Makasih. Oke. Saya ambil layar lagi. Oke. Baik Bapak Ibu. Yang Pak Eko bicarakan itu ya sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Ya. Coba lihat di bawah, mungkin link saya nggak pernah dibaca mungkin ya. Nah, Bapak di sini ada klik namanya Microsoft Account. Nih, pertama Microsoft Account itu sebenarnya kita wajibkan punya Microsoft Account. Ini Microsoft Account. Bapak Ibu sign in, segala macam sampai punya Microsoft Account. Ya. Itu yang pertama. Jadi Microsoft Account itu yang ini nih Bapak Ibu nih. Yang ini, saya punya namanya Outlook atau Hotmail. Jadi Rijal Brur at Hotmail atau Rijal Brur at Outlook. Ini saya dapat free account. Ya, no 365. Nah, yang tadi Pak Eko lakukan adalah yang ini, Microsoft Education Mapping. Nih, saya tunda dulu ini. Saya Pak Eko udah melakukannya. Jadi, mau mapping account kita yang mail servernya di Gmail, ya ini terlalu teknis ya. Pokoknya yang di APPS IPB saya pindahkan ke sini. Sehingga saya dapat yang 1 tera dan seterusnya yang tadi kayak Pak Eko tampilin tadi. Ya, nanti saya akan jelaskan juga lebih detail ini. Ya, saya tunda dulu itu. Jadi kurang lebih gitu yang Bapak Ibu yang perlu lakukan. Nah, itu ada di mana? Nah, lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Di bahan ini kalau Bapak Ibu saya kasih lihat tentang knowledge check kalau Bapak Ibu mau tes, kemudian facilitate meeting bla 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 bla, create a meeting, nanti kita akan lakukan semua. Introduction dari Microsoft, dokumen segala macam dan seterusnya. Saya nggak akan terlalu teoritis ya. Pokoknya nanti kita akan langsung mencobakan. Ini learning objektifnya. Kenapa saya dapat? Saya adalah Microsoft person in charge. Jadi saya level C1 yang paling tinggi di UIN Jakarta ya. Jadi saya Microsoft Educator. Jadi semua fasilitas ini saya punya gitu. Tapi siapa aja bisa masuk nanti kalau udah dikasih linknya. Jadi setelah
di C1, di person in charge, terus di-share ke orang-orang yang misalkan IPB, berarti yang di orang-orang IPB lewat tadi Microsoft Educator-nya tadi. Nah, ini kalau Anda mau join Microsoft Education, maka Anda mapping ini, ya. Mapping yang saya jelasin tadi, Pak Eko jelasin ini di sini. Nah, di sini, ya. Ini linknya. Ya, tadi kemarin Pak Eko juga udah nyoba, bagus sekali semangatnya itu belajar nyobanya. Saya kasih, nah saya problemnya kalau saya share ke Anda nih di chat, Anda nggak bisa baca, yang bisa baca cuma Pak Eko doang nih. Tuh, Anda nggak bisa baca kan? Kan Anda belum masuk sebagai Microsoft Team. Pak Eko tolong dibalas nih chat saya, biar kelihatan memang kita benar-benar ada chat Pak Eko. Ini saya nyari menu chatnya di mana Pak tadi? Oh, di sini Pak Eko, ada di samping gambar orang. Sebentar Pak. Nggak muncul di saya di samping gambar orang masalahnya. Oh, nggak muncul ya? Atau Pak Eko lewat yang di browser aja? Lewat browser lebih, karena ini pakai itu ya, pakai MacBook ya? Iya, sepertinya pengaruhnya dari situ. Lewat yang di browser. Lain akan saya kirim lewat sini, lewat Telegram Bapak Ibu. Nah itu tulisannya free Microsoft Office 365 for school and student. Nah Bapak Ibu pindahin ini Aura nih kayaknya kepin, saya hilangin ya. Jadi ini kurang lebih tampilan kalau kita main-main. Dan kalau misalkan ada pengganggu ya di Microsoft Team ya, saya tinggal turunin aja levelnya. Ini saya turunin, make attendance udah langsung nggak bergerak dia. Ya, misalkan si Aura ini, saya buat, ini outside organization, kelihatan dia ngambil spotlight, saya make attendance. Nah, saya pindahin, saya jadi spotlight. Nah, udah ya. Aura saya turunin jadi attendance. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Security-nya tinggi sekali. Saya tapi nggak akan bahasin ini secara detail. Saya stop dulu. Ada pertanyaan nggak? Biar kelihatan interaktif. Any question? Oke, ada pertanyaan silakan. Dari Pak Gumilang. Silakan Pak Gumilang bisa langsung. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran? Waalaikumsalam. Kedengaran Pak? Waalaikumsalam. Gini, saya sekarang ini pakai Microsoft Teams-nya lagi di HP ini Pak. Untuk chat-nya di sini kelihatannya nggak ada ya Pak ya? Ada tapi agak ruwet Pak. Pertama HP-nya kalau bisa jangan HP beneran ya, HP-nya tap. Agak lebih enak. Ya kalau cuma nonton sih enggak. Iya, kalau cuma nonton sih nggak ada masalah. Jadi gini Pak. Ini ada pro and cons-nya ya. Jadi ada lebih dan kurangnya, nggak ada di dunia yang sempurna. Tim security-nya tinggi, administrasinya top gitu ya. Bla 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 bla. Tapi jeleknya dia minta internet yang cukup kenceng, minta komputer yang cukup kenceng, dan seterusnya. Gitu lah Pak. Nah itu, tapi yang lain hal juga, kalau Bapak pakai terus nanti Bapak tahu trik-triknya juga. Di HP juga bisa sih, tapi agak ruwet dikit. Oh iya, jadi minimal harus penggunaannya harus tap gitu ya Pak ya untuk menggunakan ini Pak ya? Iya, yang kalau mau transisinya gampang Pak ya. Oke Pak, terima kasih kalau, Pak. Ya oke, baik. Ada lagi? Jadi, mungkin Pak Bro, saya Yuningsi ingin memastikan sekali lagi. Tadi kan sebenarnya banyak teman-teman yang bilang ketika link yang Pak Bro beri itu
kan kita sudah mengklik dan tiba-tiba itu tidak bisa masuk, dia loading terus Microsoft Teams-nya. Dan ada salah satu option, nah kenapa yang gue itu ternyata ketika teman-teman yang akun Gmail atau yang lainnya di sign in out, nah itu baru bisa masuk ke dalam link Pak Bro yang kasih, yang kita meeting sekarang. Nah ketika tadi saya mencoba untuk membuka Microsoft Teams account yang IPB itu, apakah kita berarti harus meng-create account sendiri ya? Berarti membuat account terlebih dahulu, baru emailnya Yunia, misalkan email IPB-nya itu akan aktif kembali ya Pak Bro. Berarti seperti itu ya langkah-langkah yang benar. Oh, oke. Pertanyaannya kayaknya banyak nih, Mbak Widya. Saya akan pelan-pelan ya. Saya coba pelan-pelan ya. Saya ya, baik. banyak. Karena Saya emang teman-teman mungkin ada yang malu atau bagaimana, banyak yang mengalami terkendala seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak Bro. Oke, baik. Ya, saya coba jelasin satu-satu nih pelan-pelan dulu ya Bapak Ibu ya. Ingat yang list partisipan yang saya minta ke Bapak Ibu. Pertama harus masuk ke Google Classroom ya, kalau enggak kita ngobrolnya nggak nyambung ya. Nah, ini saya kasih tanda wajib ya. Ini wajib untuk Google Classroom, Gmail. Wajib untuk Outlook, Hotmail. Tapi yang ngasih itu cuma beberapa doang. Contohnya Sabrina, ya, dan Noval. Noval emang MS Team di UNJ. Ya. Sisanya ini masukin Gmail ya. Ini nggak akan pakai sempurna, kecuali tadi Pak Eko yang sudah mapping IPB ke dalam Microsoft, pakai Microsoft Education. Tadi saya udah jelasin sedikit dan lain-lain. Oke, apa sih yang saya bicarakan itu sebelum saya praktikum yang beneran? Ini kita belum mulai praktikum nih, kita baru konsepnya aja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di MS Team itu, ini kalau saya ambil, saya buka sebentar ya, biar kelihatan saya nggak ini. Jadi MS Team itu ada yang di web, dia mirip kayak apa Google Meet lah ya gitu. Ada yang di client, dia mirip kayak si Zoom ya. Oke, Zoom. Jadi lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama di sini menu, ini kalau punya saya banyak nih profilingnya. Ya, banyak. Ya, saya jelasin aja sedikit-sedikit. Pertama profiling yang tadi yang gratis. Ini saya wajibkan Bapak Ibu punya. Kenapa wajib punya? Karena ini nanti yang jadi senternya. Pak, saya pengen ini pakai Gmail, nggak bisa. Ya, sekali lagi nggak bisa. Ini dunia yang beda. Ini musuhnya Gmail, persaingnya Gmail. Anda akan dikunci sama dia nanti kalau Anda bertahan di Gmail. Maka Anda punya account lain. Account Microsoft free. Ya, yang saya bilang tadi di sini. Ini ya. Ulang dulu supaya pemahamannya cukup. Ini ya. Ini dua-duanya account Microsoft yang free. Punya. Sama aja kayak Anda pakai Android, nggak pakai Gmail ya selesai. Di Microsoft juga Anda nggak punya account free-nya, selesai. Gitu ya. Kecuali Anda punya account yang bayar, yang konsisten Anda bayar tiap tahun gitu ya. Nah ini saya nggak yakin gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Wajib ada. Apa nggak ada bargaining, nggak ada tawar. Nah udah. Kalau Anda punya yang personal, saya ada dua nih, personal 1 dan personal 2. Kemudian Anda punya yang work, atau kalau dalam kacamata kita mungkin yang academic atau school atau apalah gitu istilahnya. Nah kalau saya ada beberapa, yang di IPB, di kantor saya, dan yang di Rusia. Nah ini Anda tinggal pilih. Misalkan saya pakai yang IPB. Ini. Ya, maka ini udah ada yang IPB. Karena saya sudah mapping, ya Bapak Ibu, ini kan saya sudah mapping tadi pakai Microsoft Education. Maka dia akan ada menu seperti ini. Ya, saya buka semua aplikasi. Dia akan ada menu seperti ini. Bentar, nanti akan jelas sendirinya. Nah, oke. Saya pilih tadi pakai IPB. Jadi masuknya lewat kredensial Edge. Ya. Bisa Anda ingat-ingat, tapi akan repot. Ya. Tapi lebih enak gaya kayak saya, Anda masukkan ke Edge kredensialnya, kemudian tinggal join aja. Ya.
Di enter password tadi. Saya harus ini dulu, matiin layar dulu ya. Oke, ada pertanyaan. Sebentar saya matiin layar share dulu karena mau ambil password. Saya stop screen dulu, Bapak Ibu. Silakan yang bertanya. Pak, saya Pak mau tanya Pak. Ya. Pak, kalau misalnya kan dulu banget mungkin ada 10 tahun gitu. Saya punya akun Xbox Live itu bisa dipakai nggak Pak? Oh, game ya, gamenya Microsoft ya? Iya Pak. Oke, wah itu saya agak. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Selama bisa login di sini, saya nggak tahu itu bisa di login apa enggak ya. Selama bisa login di kredensialnya Edge ya, karena ini apa dia pusatnya si Microsoft, salah satunya di Edge ini. Maka aman Bapak, semua fasilitasnya Bapak bisa pakai. Tapi kalau Bapak nggak ada di Edge, ya, dan nggak bisa berhasil masuk, coba di reset dan segala macam. Kalau nggak bisa ya udah nyerah. Itu kan masalahnya email itu ada sifat diaktif untuk beberapa lama ya. Saya nggak tahu, lupa saya statusnya, mungkin 3 bulan, ada yang setahun, ada berapa lama saya nggak ingat pasti ya di Xbox itu. Jadi kalau dia diaktif, bisa dia ditutup. Karena gratis kan ya ini, bicara gratis kan ya. Iya, itu sebenarnya sih dulu pernah berbayar gitu kan. Dulu saya punya Xbox gitu, Pak. Cuman sekarang udah nggak aktif lagi karena saya nggak pakai lagi Xbox gitu, Pak. Jadi harus ini lagi ya, Pak ya. Mungkin harus buat lagi ya, Pak, yang baru ya, Pak ya. Ya, coba reaktifin yang lama. Kalau nggak berhasil ya buat yang baru, Pak Muhammad. Oh, oke Pak. Mungkin gitu jawabannya. Terima kasih Pak. Baik Pak Muhammad. Oke, saya coba yang lain ada pertanyaan kan Ibu? Santai aja kita ngobrol-ngobrol. Pak, izin nanya Pak. Boleh, halo. silakan. Pak, ini saya kan ya. Dulu banget juga punya akun Skype ya Pak. Cuman kan udah jarang saya pakai gitu. Terus tapi masih pakai Gmail Pak. Itu akun Microsoft-nya ini juga Microsoft akunnya lagi coba saya lagi coba saya ambil lagi gitu Pak. Terus saya barusan bikin email Outlook juga. Itu gimana cara ngesinkronnya ya Pak? Apa maksudnya jadi Gmail saya sama yang Outlook itu bisa nyambung gitu? Oke, pertanyaannya agak berat nih. Ini tapi saya coba jawab semampu saya ya. Saya jawab semampu saya. Coba lihat layarnya, share screen. Saya kebetulan pakai 2 device Pak. Yang ini yang Microsoft Teams-nya saya pakai laptop, yang Skype-nya saya pakai handphone. Oke, yang Microsoft Skype-nya matiin aja, kita udah nggak pakai lagi Skype. Tadi kan cuma intro doang. Oke. Nah, sekarang kita pindah yang di laptop aja. Coba kita coba lihat. Di laptop saya joinnya pakai Gmail, Pak. Nggak pakai Outlook, soalnya Outlook-nya baru saya saya share screen aja ya. Iya. Ya biar kita selesaikan semua urusan itu. Nggak ngerti yang mana mesti di-share nih, Pak. Udah ter-share belum? Oke, nggak apa-apa. That's okay. Nah, jadi gini. Ini kalau ngelihatnya, ini Microsoft Teams-nya ini udah ada yang di desktop belum? Ada yang udah diinstal belum? Di desktop ini kebetulan punya teman saya udah keinstall dia Microsoft Teams-nya, tapi saya pinjam akunnya dia gitu kayak gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Nah lihat, coba lihat di account. Di account tahu nggak cara ngeliat account? Ini kan ada dua layar. Oke. Saya ini dulu ganti. Saya ambil layar dulu kalau gitu. Oh iya, oke. Pak. Teorinya belum saya kasih, makanya saya lupa. Nah, nanti baru ambil lagi ya. Iya. Ini kalau live gini enak kelihatan, kalau kita benar-benar ahli. Kalau cuma ceramah doang kan sastra doang ya. Itu teknik informatika sastra itu nanti. Ayo lepas dulu.
Gimana Pak? Saya nggak paham, nggak ngerti nih. Gimana Itu di mana? ya, yang tanda samping mic, samping mic tadi. Oh iya, oke, sorry. Ya, Ya, oke. itu yang Udah. X itu ya. Ya, udah Itu saya X. Oke, siap. Jadi ini saya ambil layar ya, saya ambil layar lagi. Ya, ini saya loncat lah, mohon maaf ya. Jadi lihat nih di layar saya, ini ada 2 tim. Lihat nih ada 2 tim, yang satu yang ini, ya, yang satu yang ini, ya, lihat ya, 2 kan. Yang satu tuh namanya tim administrator. Ini jagoannya nih. Yang ini hadir karena ada ini. Kalau dalam kacamata kita, dalam macam ini namanya child process. Ya, jadi ini anaknya dari ini. PID, proses ID-nya ini dia dapat dari sini gitu lah kalau belajar OS ya. Jadi kalau siapa namanya lupa tadi? Rati, Pak. Oke, Rati. Mbak Rati. Jadi Mbak Rati kalau lihat ya, account itu adanya di sini Mbak Rati. Di administratif. Ya, kalau yang ini sekali lagi ini child, ini lahir karena kita main di sini. Ya. Jadi Mbak Rati lihat aja di sini account. Nah, ini akan ada kelihatan punya saya, kelihatan nggak tuh ya? Kalau saya ada 2 nih, sebenarnya ada banyak ya, tapi saya kasih lihat aja 2. Yang IPB dan yang tadi yang saya bilang yang personal, yang tanda kutip wajib Anda punya. Ya, wajib ya. Makanya saya kasih bintang, bukan saya main-main, itu ada pertimbangannya. Kenapa? Itu dia yang akan terus-menerus hadir, tanda kutip ya. Kan kalau organisasi Anda kan bisa pindah-pindah ya. Bisa kemana-kemana lah. Tapi kalau yang ini dia akan hadir. Jadi dia akan ada 2. Ada yang personal account. Ya. Kalau Anda klik manage account, dia akan ada 2. Personal account atau work account atau school account, education account, dan detek bengek yang lainnya gitu ya. Nah tadi pindahin aja account-nya ya. Yang tadi si account siapa temennya namanya itu pindahin, log out dari sini ya. Log out, pindahin ke account Anda, sign out gitu, masukin ke account Anda. Mungkin akan ngejawab itu pertanyaannya, Rati ya. Ya, saya coba Gak apa-apa ya. keluar masuk. Oke, keluar masuk nggak apa-apa Rati. Iya. Karena Rati bukan administrator, jadi acara ini tetap jalan. Kalau kecuali saya, kalau saya ganti-ganti, nah ceritanya lain. Coba ya, saya jadi coba kalau, dulu ya Pak. Iya. Oke. Sekalian nunggu, saya stop dulu layar, nanya pertanyaan lain aja. Silakan, ada lagi? Pertanyaan, protes, keluh kesah? Ada? Mau nanya nih Pak. Boleh, silakan. Mengenai ini Pak, Microsoft Edge ini kan sebenarnya kan Microsoft Edge ini kan dia dari pengembangan dari Google Chrome kan Pak sebenarnya, Chromium. Oh, okay. Agak melenceng Baik. sedikit sih Pak. Karena saya coba, Okay. ini kan saya baru install Microsoft Edge di sini, dan saya migrasi data dari Chrome ke sini, jadi dia langsung sinkron. Apakah itu bisa atau gimana tuh Pak? Oke, baik. Good question. Ini 2 hal yang beda ya. Pak Eko ya tadi ya. Kita ngomongin account atau kita ngomongin data account. Itu beda ya. Oh ya, paham Pak. Dan satu lagi ngomongin history browser. Iya. Okay, ya. Ya, itu cerita lagi nih. Oke, saya akan jelasin sedikit-sedikit ya. Ya, history browser yang paling dulu banget malah Mozilla, tetek bengek, Netscape. Itu Bapak mungkin nggak pernah pakai ya, saya pernah ngalamin zaman Netscape dan seterusnya. Netscape dapat Pak, Netscape. Oh, berarti tahun lahirnya 2006. umurnya tua juga berarti. Iya. Oke. Kurang lebih begitulah ceritanya. Nah, kalau kita migrasi browser, yang kelempar itu cuma datanya doang. Bukan account-nya sebenarnya. Ya, kecuali dia beli-beli. Maksudnya beli-beli si Skype
dulu saya punya akun saya di Hotmail, ya, dibeli sama Microsoft. Jadi Hotmail pindah akunnya ke Microsoft. Tapi migrasi itu proses yang lumayan lama lah gitu. Ya, jadi dulu kan Skype itu Hotmail dibeli Microsoft. Nah, di dunia IT memang unik ya, saling beli membeli itu hal yang biasa. Jadi dari kecil dikawin-kawin kan jadi besar, atau kalau istilah sekarang jadi super app. Ya. Nah, Microsoft ini juga berpikir ya akan jadi super app ya, super app. Nah, pendekatannya agak beda dengan Google ya. Nah, saya cerita sedikit. Kalau Microsoft begitu lahir, gitu saya bilang, itu dia desktop. Jadi dia mindsetnya dari dulu desktop. Terus ada cloud, dia pindah migrasi ke cloud. Nah, kalau si Google begitu lahir, langsung di cloud. Jadi pendekatan cloud-nya tuh kenceng, baru orang-orang mau coba masuk ke desktop. Malah dia paksakan Chrome browser-nya jadi OS dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak akan bicara ke sana. Intinya, mindset yang beda itu, mindsetnya si Google, Gmail, senternya ingatnya Google itu senternya di Gmail, dan kalau di Microsoft itu senternya di Office, lebih tepatnya lagi Outlook, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin menjawab atau tambah pusing, Pak Eko? Menjawab, Pak. Menjawab. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Eko. Saya sudah coba sama-sama, Pak Eko. Oke. Ini cuman gayanya doang. Nanti besok-besok saya banyak belajar dengan Pak Eko nih. Wah, enggak gitu, Pak. Bentar, saya share lagi. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Kita temen lah ya. Bentar, saya mungkin waktunya saya udah nggak banyak lagi ya. Udah tinggal 30 menitan lagi. Saya akan sampaikan hal-hal yang penting aja. Nanti sisanya kita akan eksperimen sendiri mungkin di rumah. Oke, Bapak Ibu, saya akan masuk ke ini ya. Jadi Microsoft 365 ini. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya account, misalkan saya nih, account IPB ya. Nih. Atau Pak Eko tadi, kita get start, ini ikutin aja prosesnya. Maka akan pindah account Gmail kita, bukan pindah, mapping, sorry. Di mapping ke Microsoft Edu. Ini saya klik, get started. Sorry, agak lemot internetnya. Ini by the way, ini saya pakai internetnya PLN. Ada yang pernah dengar nggak? Ini saya pakai ini. Nah, ini kan, nah kita itu, misalkan kita pakai student atau pakai teacher ya, kita pakai student misalnya gitu. Kalau udah ada, dia akan bunyi. Misalkan ini, dia akan bunyi juga, ini akan bunyi juga. Coba kita tes. Kita kan account saya tuh APPS ya, jadi you have account with us. Ini udah selesai. Jadi udah mapping. Kalau Bapak Ibu belum selesai, dia akan jalan terus ini. Maksudnya masukin apa-apa sampai mapping account-nya kita ke Microsoft Education. Ada pertanyaan nggak di sini nih? Protes kalau kesah? Siapa aja bisa admit yang panitia atau yang udah jadi? Ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, baik. Nah, intinya ini, kalau ini udah jalan, berarti kita udah bisa mapping yang ini. Yang urusan ini, beres. Nih, ini saya kasih warna hijau. Ya. Ini wajib beres kalau mau bertahan tadi di IPB atau Gmail ya. IPB kan account dasarnya di Gmail. Dan akan pindah atau di mapping ke Microsoft Outlook atau Team ya. Nah, saya akan masuk ke materi case study. Ya, ini di bawah sini. Lihat. Saya gedein dikit Bapak Ibu ya. Ini case study saya pribadi ya. Saya kebetulan pengajar DTS ya. Digital Talent Scholarship-nya Menkominfo dan satu-satunya yang buka kelas cloud computing di semester ini. Ya, seluruh Indonesia
mata kuliah cloud computing cuma ada di kelas saya. Oke. Di situ ada challenge ya, dikerjakan secara ngomong. Ini idenya gini. Master Brur ya diminta untuk mengajar pelatihan cloud computing. Pelatihan itu berlangsung maksimal 2,5 bulan. Ya. Di mana setiap proses tatap muka live session dilakukan selama 90 menit, 2 kali 40 menit, dan total live sessionnya adalah 21 live session. Kemudian di mana dalam training itu ada UTS, UAS, project, eksperimen, bla 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 ya dan seterusnya lah. Saya nggak akan bacakan nih. Nah, dia ada constraint pelatihan itu 15 September dan harus selesai 2,5 bulan dari itu. Ya. Nah, Anda diminta buatlah Microsoft Teams untuk kelas itulah ya, bahasa pendeknya. Nah, gimana cara buatnya? Ada punya bayangan? Ada yang mau coba tugas ini? Nah, tugas ini juga ada di sini nih. Di challenge 100. Nah, ini Anda bisa baca sama ya. Kalau Anda buka tulisan yang sama. Nih. Nah, ini. Nah, Anda tinggal mencobakannya aja nih. Gimana caranya? Nah, ini ada strateginya ya. Ya. Saya coba skimming sedikit dan saya stop aja dulu supaya ada pertanyaan apa enggak. Silakan ada pertanyaan, protes, keluh kesah. Ada Bapak Ibu? Pak, maaf Pak, mau nanya mungkin Ya. di luar dari ini, di luar dari Ya. apa? Di luar dari yang Bapak jelasin tadi. Apakah nanti semua kegiatan nanti di lewat Telegram semua? Apakah nanti atau ada WA grup juga Pak nanti Pak? Saya masih belum menangkap pertanyaan ini. Maksudnya pertanyaan apakah Nah, kelas ini? Sorry. Iya, mungkin saya mau nanya nanti semua kegiatan, maksudnya apakah semua kegiatan nanti akan ada di Telegram semua atau nanti ada grup WA juga gitu Pak? Kegiatan maksudnya training ini aja kan, bukan kegiatan yang lain kan? Iya, training ini aja Pak, ya training ini aja Pak. Oke, jadi saya cerita kenapa saya suka sama Telegram ya gitu kan. Saya ambil layar dulu ya. Sebenarnya Telegram itu transisi bagusnya ke MS Teams. Saya ambil layar sedikit. Kenapa nggak pakai, sering tuh pertanyaan, kenapa nggak suka pakai WA gitu? Karena ini kan dari Rusia gitu, penuh virus segala macam. Kan gitu tuh biasanya nanyanya. Saya ambil layar dulu. Nah, ini WA. Pertama ya, kalau WA itu kita nggak bisa ngedit ya, nggak bisa ngedit tulisan kita. Terus kita nggak visibility, jadi kita nulis ngirim lagi ya, buang-buang waktu ya. Jadi kita ngirim lagi kan, karena dia nggak bisa ngelihat history dan seterusnya. Kalau timnya dari kemarin akan ada nih. Kalau Telegram ini dari kemarin ada. Ini saya biarin aja. Saya bikin satu ya dan seterusnya. Nah, sifat Telegram ini ada di Microsoft Teams. Jadi kalau nanti pakai Microsoft Teams itu yang hebatnya nanti ada satu poin yaitu chatnya ini. The best-nya ini adalah chatnya. Nah, chatnya ini bisa macam-macam ya. Kalau saya skimming lagi. Lihat, kalau saya yang pakai administrating ya, tadi kan yang pakai account sebagai user ini ya, saya yang administrating, saya loncat. Saya balik dulu ke saya close. Nah, ini ya kan yang administrating. Di sini chatnya ini yang hebatnya. Nah, ini saya bisa private chat, saya bisa team chat nih ya, dan seterusnya. Ini bisa saya create misalkan ini new conversation, saya kirim nih ke Anda. Oke. Chat misalkan gitu.
bisa chat, ini bisa saya tambahkan macam-macam kayak email jadi dia. Saya bisa tambahkan Excel, saya bisa tambahkan macam-macam. Jadi nanti kalau udah pakai Microsoft Teams beneran ya, udah mahir, Anda udah nggak pakai Telegram lagi, udah nggak pakai WA lagi, full di tim. Tapi dengan syarat tadi agak infrastrukturnya agak bagusan dikit. Bisa sebenarnya di HP tapi agak ruwet, butuh waktu yang cukup untuk mempelajarinya dan HP-nya nggak bisa yang prosesor yang terlalu lama-lama. Nah ini Anda bisa tambahkan macam-macam ini. Dan kalau Anda nanti belajar SharePoint segala macam, materinya ini kita bisa langsung kirim ke SharePoint. Saya ada tapi di account yang lain di UIN, jadi harus keluar dulu. Jadi kurang lebih inilah yang canggihnya di itu. Dan bila saya undang Anda, misalkan oke, saya lanjut ya. Mungkin menjawab itu ya. Untuk sementara, puas nggak puas diterima iya, Pak, aja sudah dulu. menjawab, Pak. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Nanti kita itu pribadi-pribadi aja, santai. Nah, lihat nih. Ini kayak Rahma. Ini join request. Oh, ini bagus nih Rahma. Keren. Rahma, are you there? Rahma ada di sini? Rahma Aulia. Saya mau kasih Pak. ini. Oke, good. Rahma, you are good. Rahma, kan Pak Brur atau Brur ini nggak ngasih Rahma apa-apa kan? Nggak ngasih kayak sebentar teman-teman ya. Jadi kalau di tim, kalau nanti kita buat tim, ya, sebelum saya unjukin yang teorinya ya, ini akan ada membernya. Ya, kalau klik yang titik 3 itu ada membernya. Nah, saya tadi sudah menambahkan beberapa member yang benar-benar Outlook ya. Ya, udah beberapa member yang benar-benar Outlook. Ini saya manage team. Saya lihat member. Ini udah ada. Sabrina, Guest. Terus saya bisa Eko ya, Pak Eko ya saya tambahin ya. Pak Eko tolong chat saya alamat emailnya Pak Eko. Nanti biar saya tambahin sebagai member juga. Dan ini semua saya semua nih. Novel, oke. Email IPB atau email ini Pak? Oh sorry, bukan email, chat. Kan bisa ngechat sama saya kan? Pak Eko di project ini. Jadi belum. Coba sebentar Pak Eko. Saya ini. Coba saya tulis. Halo, Pak Eko harusnya terima tuh. Belum. Oh, karena tadi iya, chatnya nggak tahu di mana. Saya belum pindah ke ini Pak, belum pindah ke mana? Ke browser. Oh iya, coba dulu saya tungguin karena kita mau berinteraksi Pak Eko nanti bantuin saya. Gaji bagi dua. Ya. Saya pindah dulu Pak ya, saya lihat dulu. Iya, minta tolong. Siap, makasih. Ya. Kalau nggak interaktif nih kesannya kayak saya nyanyi sendiri nanti. Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, lihat. Terus di member juga ya. Member. Ini ternyata udah ada request satu. Ini dari mana nih gitu kan pertanyaannya ya. Ini si Rahma Aulia. Rahma? Iya, Pak. Oke. Share screen Rahma, saya stop. Rahma kenapa bisa ini? Sebenarnya saya udah tahu, tapi biar Rahma yang bunyi. Kenapa Rahma ada di tempat saya ini dan kenapa Rahma ini udah mapping? Coba silakan jelasin nih, silakan. Iya Pak, sebenarnya saya juga mau nanya dulu. Iya Pak, izin tanya. Kan saya tuh barusan buat akun Outlook-nya Pak. Nah, dari akun Outlook itu baru saya join yang buka link yang Microsoft Teams lagi. Kayaknya dari situ deh Pak. Tapi saya yang Google Classroom-nya mungkin belum Pak. Masih pakai akun yang APPS IPB. Nah itu yang mau pertanyaan saya Pak. Kalau Google Classroom memangnya emang harus pakai akun Outlook apa tetap pakai akun APPS IPB Pak? Oke. Ini Rahma, saya tanya Rahma malah nanya ini. Iya. Masih bingung juga Pak. Maaf Pak. Oke, step by step. Rahma bisa share screen Rahma? Bisa Pak. Share. Oke. Satu Rahma, saya jawab. Yang mana ya? Yang Microsoft Teams ya Pak? Yang di-share?
kalau mau share semuanya selayar boleh, kecuali nggak ada yang rahasia ya. Kalau nggak ya boleh sebagian. Terserah Rahma lah, enaknya yang mana. Udah kelihatan, Pak. Good, Rahma. Nah, ini saya juga, ini kan saya baru login, Pak, yang akun Outlook. Terus selanjutnya, tadi saya langsung ngeklik link Telegram, yang link Telegram yang di-share untuk Microsoft Teams, terus saya langsung masuk ke dalam Microsoft Teams lagi, Pak. Terus selanjutnya itu bagaimana ya, Pak? Oke, Rahma. Coba lihat yang account Rahma sekarang, jangan berkedip. Rahma ngelihat yang di email itu. Ini saya bikinin. Rahma biar aja di situ, jangan kemana-mana. Ntar saya rekam. Rahma saya accept di sini. Jadi Rahma punya request ini, saya accept. Terus kita tunggu berapa lama. You are accept, ya. Coba Rahma refresh dulu. Iya, Pak. Rahma tuh account yang di saya ini itu Rahma Aulia Arofifah @apps ipb.acd, bukan yang ini kayaknya. Oh, ini masih yang Outlook, Pak. Berarti masih tambahin. yang APPS ya? Enggak, biar Rahma di sini aja biar aja. Manage account. Coba manage account, klik manage account. Rahmat tambahin manage, benar? Klik aja. Tunggu 2 tahun. Harusnya ada yang school account. Ini kan personal account. Manage harusnya ada bisa nambah atau menunya harusnya ada tambah menu gitu. Manage account. Atau Coba general. Coba lihat dulu. Harusnya manage account ada menunya. Kalau nggak sign out, sayang sign out sebenarnya. Udah telanjur masuk. Coba naik yang general, Rahma. general. Yang sebelah mana? Di setting atasnya ada general, opral, general itu. General. Di atas account, klik. Bentar. General. Bentar, Pak. Oke. General. Oh ya, general, terus yang Coba lihat auto start, oke, enable. Coba Rahma kalau enggak log out lagi nanti masuk lagi pakai 2 account. Coba stop Rahma biar saya ambil dulu layar. Iya, Pak. Bentar. Ini kita belum masuk administrating nih, sebentar. Si Pak Eko udah masuk, bagus. Sebentar Pak Eko, kayak pasiennya Rahma dulu. Pak Eko udah masuk, udah saya kasih akses. Layar saya udah kelihatan, Rahma? Lihat Rahma. Rahma itu sudah masuk tim member saya. Ya, lihat. Rahma Aulia, ya udah masuk tim member saya. Artinya Rahma itu di emailnya yang IPB, kalau buka email IPB itu udah ada undangan dan masuk. Coba lihat email IPB. Ya. Nah, kalau udah masuk, ini cara masuk ada 3 cara ya, secara umum ya. 1, penambahan secara manual. Penambahan secara manual itu saya masukin ini member, saya tambahin manual. Nih, add member, saya tambahin. Misalkan Fajar, Pak Fajar mana udah mapping belum akunnya? Atau ada yang udah mapping belum akunnya panitia? Sebentar. Boleh saya dicoba, Pak? Tapi saya sudah mapping tapi belum tahu sih sudah berhasil atau belum deh. Yulia? Iya, Yuniening. Chatnya udah bisa terima belum? Kalau di HP di chat ke saya. Kalau bisa ngebales berarti udah masuk. Boleh. Saya masih gue sih, Pak. Itu tidak berpengaruh ya? Berpengaruh tidak sih, Pak? Nggak pengaruh. Yang penting bisa ngebales chat. Itu berarti guest tapi udah Outlook beneran.
Nggak apa-apa. Coba balas di chat. Pak, Maaf. izin bertanya, Atau Pak. Ya, siapa? Saya izin bertanya, Pak. Itu berarti kalau mau join itu kita join MS Team ini pakai email Outlook atau email yang IPB, Pak? Paling aman untuk awal Outlook dulu. Kemudian yang kedua, pakai IPB. Caranya IPB-nya itu nggak boleh yang as is. Jadi nggak boleh yang klasik begitu. Harus udah di mapping. Nah, kalau udah di mapping, kayak tadi, Pak. Iya, jadi kalau udah di mapping kayak saya begini. Bentar, saya stop dulu nih. Lihat nih. Kalau udah di mapping, Anda akan kayak begini, kayak saya. 2. IPB, Outlook. Nah, ini udah maksimal tanda kutip ya. Nah, ini namanya domain-domain. Saya skimming aja dulu. Domain-domainnya. Bisa domain mana Anda join timnya. Tapi 2 account ini akan aktif. Kalau Anda lihat manage account, kelihatan ada 2 yang aktif. Ini yang personal, yang seumur hidup nanti Anda akan nama dia. Ya, sama kayak Gmail kan seumur hidup orang ada di Gmail yang tertentu. Kemudian ini yang bergerak, tanda kutip ini yang Anda punya kerjaan. Jelas ya? Pak, izin lagi. Tadi kan udah yang education. Apakah itu otomatis langsung jadi Outlook.com juga atau kita tetap harus daftar Outlook sendiri lagi, Pak? Enggak selama. Kan yang Outlook itu yang .com atau yang Hotmail, pokok account di Windows itu wajib. Nggak pakai tawar, tadi saya udah bilang berkali-kali. Wajib. Kenapa? Karena itu yang nempel di Anda seumur hidup. Dan di Microsoft itu yang akan dikasih, yang personal account itu yang nanti akan kemana-mana. Sisanya, ya, yang non-personal, mau IPB, mau ITB, mau apa segala, itu ditempelin ke yang personal. Jadi orang suka salah ya, punya akun IPB atau punya akun perusahaannya pakai akun itu aja terus. Itu sebenarnya kalau dalam kacamata kita itu nggak benar. Ya kalau urusan kantor ya pakai itu dia. Tapi yang nempel di Anda terus itu yang Outlook. Gitu. Jadi Outlook itu sekali lagi itu wajib buat kita punya ini training. Kalau nggak akan lanjut kita nih. Ini, makanya ada kata-kata wajib. Ini wajib untuk Google Classroom. Google Classroom-nya ini kan pakai di dalam domain Gmail saya buatnya. Bukan dalam domain si IPB. Kenapa? Karena saya trainingnya bukan hanya IPB, saya training di mana. Maka saya bikin di Gmail. Jadi Anda masuknya pakai account Gmail sesuai dengan permintaan ini. Jadi emang agak rumit dikit ya. Mohon maaf, ini kita harus loncat-loncat beberapa account. Karena ini kita pakai gratis-gratisan. Ya, kombinasi gratis-gratisan dan loncat ngalor ngidul lah. Gitu ya. Tapi sebenarnya nanti kalau Anda udah biasa, itu nggak jadi masalah. Saya juga pertama belajarnya juga pusing sendiri. Pakai aja terus nanti lama-lama akan biasa. Mungkin menjawab ya Vivin ya? Atau semakin kacau nih saya nih? Oke, bisa mungkin diproses dulu, Pak. Iya, ya. Ini memang kalau di awal-awal kayaknya Microsoft Outlook ini bikin ribet karena mindset kita masih mindset Zoom. Ya, apalagi mindsetnya Google apalah itu. Juga begitulah. Dia kombinasi soalnya. Oke, saya balik lagi ke ini. Nah, kalau udah maka ini di member ini ya kalau ngelihat akan ada nambah member baru. Ntar agak lemot. Yang tadi si Rahma Auliana ini Rahma Aulia akan full. Rahma, are you there? Iya, Pak. Oke, Rahma, sekarang kamu udah full. Pakai nih. Ntar Eko saya tambahin. Coba lihat Rahma. Di Saya akun tutup yang layarnya. Yang IPB. Iya. Kamu udah mapping full saya lihat di sini. Dah silakan Rahma, saya stop layar. Bentar Pak, lagi loading.
Oke. Saya tambahkan juga Pak Eko. Pak Eko udah bisa chat saya untuk alamat emailnya Pak Eko? Di sini tombol chatnya nongol Pak. Cuma dia bilang chat in channel meetings is only available to team members. Iya. Oh iya, Pak Eko belum saya masukin ke tim ya benar. Itu dia. Atau chatnya lewat luar Pak Eko? Lewat Telegram Lewat aja Telegram. Pak. Nggih, Ya nggih, untung nggih. masih ada Telegram ya. Sorry, saya lupa masukin. Nah, Novel udah masuk, Novel. Saya udah masukin ke tim member Novel. Bentar. Maaf Pak Eko, lupa saya. Di grup nggak apa-apa Pak Eko? Di Telegram grup. Di Telegram grup aja Pak. Saya ada pertanyaan sebelumnya nih Pak. Ya. Jadi kan saya login masuk ke Microsoft Teams melalui browser ini maupun melalui desktop itu kan pakai akun APPS tuh Pak. Nah tapi saya barusan uji coba juga beberapa setengah jam yang lalu uji coba bikin akun Outlook yang free. Udah jadi, cuma saya nggak bisa masuk ke Microsoft Teams-nya Pak. Oke, kalau nggak bisa case-nya sama yang mau tampil nih. Siapa nih? Sama case-nya. Tadi dia juga begitu. Oh begitu. Iya, kita tunggu siapa namanya nih tadi si Rahma ya atau Aulia. Aulia udah beres? Banyak yang pengen nonton Aulia tampil nih. Kalau di akun APPS IPB saya udah masuk Pak. Iya, Teams. makanya di layar kalau cuma ngomong begini Saya kita saya izin share screen ya Pak. Iya. Sudah saya chat Pak di Telegram grup. Baik. Maaf, sudah terlihat belum Pak? Udah, Uli. Ini sudah masuk Pak kalau yang di APPS IPB. Yang seperti ini ya Pak? Iya, Pak, kamu balas dong. sudah masuk tadi. Iya, balas. Biar kelihatan penonton bisa lihat. Si Ek. Pak Eko juga saya lagi masukin. Mantap. Yang lain belum terima kan? Yang lain berarti belum masuk ke dalam member secara sempurna. Pak, maaf mau nanya. Ya, boleh. Kan saya ini karena saya masukin yang akun APPS. Kalau nanti saya masukin lagi akun yang Outlook, bisa nggak ya Pak? Soalnya bisa, saya nanti itu pertanyaan Pak Eko. Coba lihat di account tadi, di accountnya. Sekarang accountnya ini kan accountnya 1. Coba lihat di yang tadi. Nah, ini akun Outlook saya Pak, yang tapi belum bisa dari tadi. Bukan yang di gambar orang itu, di gambar orang. Yang kanan atas, ya. Ini. Klik. Ya. Sampai manage account. Manage account harusnya ada menunya itu. Saya heran nggak ada menu. Nah, ada menunya. Gitu. Tambahin lagi 1. Lagi loading Pak. Ya. Nggak bisa ya. Enggak, manage account-nya di browser. Jadi lihat tuh yang ada tulisan RA apa tuh, yang di kanan atas. Jadi ini kan ada 2 kamu account-nya. Ini pakai Chrome ya? Ini pakai Chrome Pak. Cuman yang akun Outlook saya pakai Microsoft Teams APPS. Nah kalau time out dulu. Oh, iya, jangan pakai Chrome, pakai Edge. Install Edge dulu. Untuk yang apps-nya itu ya Pak. Microsoft Edge. Join-nya lewat Microsoft Edge. Coba lagi. Ini saya lagi kasih account ke Pak Eko. Ntar saya balik lagi ke Aulia. So. Saya ambil layar lagi ya, Aulia ya. Nanti Aulia keluar dulu,
nanti baru pakai Microsoft Edge. Saya ambil layar lagi, Pak Eko. Nah ini Pak Eko sekarang udah ada di tim, satu lagi saya pasangin lagi satu. Jadi Pak Eko ada 2 di saya. Nah ini nggak langsung seketika begitu, tapi ada mungkin jeda waktu semenit atau 2 menit gitu ya, karena dia resolve bolak-balik dulu dari internet, nanti masuk ke tempat Pak Eko. Oke. Ini koneksinya agak jelek. Nanti Pak Eko akan ada tampilan. Sebentar. Saya pindah dulu saya stop dulu, saya pindah ke koneksi saya yang lain. Sebentar. Oke, udah kelihatan Pak Eko? Pak Eko? Yang untuk APPS-nya udah, Pak. Oke, siap. Nah, jadi Pak Eko sama Noval ada di sini juga. Rahma udah nge-rap remote. Coba lihat Bapak Ibu sebentar. Saya sebelum Pak Eko nyanyi sama Noval nyanyi, saya nyanyi sedikit lagi. Habis itu gaji bagi 2. Lihat nih Bapak Ibu. Layar udah dapat belum? Belum saya share ya. Sebentar. Nah, layar sudah akan ada. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu, kalau yang udah bisa chat begini, ini udah maksimal ini. Tim kita udah maksimal. Nanti kita akan bisa eksperimen yang lebih canggih lagi. Ini timnya udah masuk. Contohnya Noval, Rahma, si Aulia tadi, dan Pak Eko juga udah bisa sekarang Pak Eko. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di sini, di tim besar ini. Sorry. Nih, tim besar ini. Ini Eko, Sabrina sebenarnya udah saya masukin, Rahmat Aulia dan Noval dari kemarin saya udah masukin dia. Karena memang udah mahir kayaknya. Nah, kalau dia nggak sama domain. Ini istilah domain ini bisa berarti macam-macam ya. Nggak sama domainnya. Kalau kita sama domainnya, definisinya ini sama domainnya itu apps.ipb.ac.id. Maksudnya gini. Saya ngomongin mudah-mudahan nggak terlalu teknis ya. Balik lagi ke sini. Kalau sama domainnya ini kan apps nih yang ini. Jadi di sini ya udah di mapping. Maka udah nggak guess lagi. Sama domainnya. Atau Anda nggak guess karena udah jadi domainnya Microsoft ya, tapi outside organization seperti Noval di UNJ. Outside organization. Jadi tampilannya dia kalau dilihat di sini, Noval, Pak Eko udah full member, lihat APPS-nya udah full member. Ini akan nanti kita jelasin udah full. Sabrina guest karena pakai Outlook. Eko yang ini yang satu lagi, Eko yang beda ini yang pakai Outlook ini guest, dan seterusnya gitu ya. Nah, cara menambahkan sebenarnya gampang caranya. Tinggal add member aja, ini cara yang klasik, nambahin sebut namanya. Tempelin ya. Cara yang pertama. Ya, tempelin kasih atau Anda kasih link tadi seperti Aulia. Kasih linknya lewat mana? Lewat ini. Jadi pilih member, ini pilih ini. Anda get a link to a team. Ini. Copy. Nah, ini sama dengan yang saya tulis di README sebenarnya. Nih, README. Link. Nah itu. Secara nggak sengaja, Aulia ngeklik. Dan dia langsung ada di pending approve saya. Tapi dengan syarat, dia sudah mapping dulu ya. Dia di pending approve saya tadi. Di sini tadi. Sorry. Ini dia, di pending request. Jadi kalau udah ada, nah sekarang ada lagi. Rizwandi. Ini saya accept, akan masuk tim.
Tim saya yang buat ya, saya administrator timnya ya. Maksudnya ini bukan tim dalam artian software ya. Ini ada apa definisi macam-macam ini. Oke, accept. Nah, sekarang Rizwan Iswandi juga akan terima apa namanya, saya punya chat full. Oke, mungkin begitu dulu. Ada pertanyaan sebelum saya masuk yang lain. Nanti sisanya Anda eksperimen sendiri ya. Sekitar 10 menit lagi saya. Masih ada? Protes, keluh kesah. Aulia gimana Aulia? Udah berhasil? Saya Aulia. lagi coba sign in pakai Outlook, Pak. Ya, pakai Edge ya, Microsoft Edge. Oh, saya Pak Eko, silakan. Mau nanya Atau nih, Pak. Noval, ha? Untuk nambahin akun yang di timnya ini, saya gimana caranya nih, Pak? Oh, oke, good. Oke, ya. Ini udah level lanjut ini. Kayak saya ini lagi, saya ambil layar dulu. Oke, pertama saya ceritakan teorinya dulu ya. Biar kelihatannya kita akademis gitu. Nanti Anda baca di sini. Kalau ada tanda bintang 3 ya, itu masih kayak film tuh ya. Anda wajib lihat, saya nggak lihat ini baca bla 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 ya. Saya skimming aja nih. Ini dari Southern Illinois University bla 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 bla. Anda baca aja. Oke, sekilas tuh. Nanti kalau juga kurang, Anda nonton yang tanda bintang lagi, bintang 3 lagi. Nah ini ya, teori-teorinya, overview Microsoft Teams, slide-nya bla bla bla. Kalau Anda pengen baca-baca sisanya juga ya, kayak gini. Nih, kalau nggak salah ini overview Microsoft Teams ya. Bla 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 bla. Ini saya nggak akan bicarakan sastranya, nanti Anda baca sendiri aja ya. Ini kapan aja Anda bisa baca. Udah ada di situ. Nah, sekarang shortcut-nya lah. Anggaplah kita udah baca-baca ya, anggaplah ya. Anggaplah baca-baca. Pertama memang kita nih kayak Pak Eko berarti udah full kemampuan APPS-nya di mapping ke Microsoft All ya. Jadi Pak Eko pertama buat dulu, Pak Eko paling aman, buat dulu supaya jadi administrator. Kalau yang nggak buat nggak jadi administrator ya. Jadi harus buat timnya dulu. Nah, create a team. Nah, coba saya buat misalkan, Pak Eko juga boleh bareng-bareng. Create a team, saya anggap misalkan tim training, misalkan gitu ya. Kan training ya. Mau di copy boleh, nggak di copy boleh. Ini buat description. Nah, statusnya mau private atau mau apa? Oke, private aja biar aman. Saya pilih next. Nah, sebagai kreator, saya administrator tertinggi di tim ini. Saya bisa ngatur macam-macam. Ya. Nah, kalau udah, saya tinggal tulis. Misalkan Eko, kan Eko udah ada, Pak Eko udah ada Mas ya. Nah, itu tinggal saya tambahin kalau lihat. Saya tambahin Eko, ini yang full nih kok. Pak Eko yang full. Terus Eko satu lagi yang nggak full, nggak apa-apa saya tambahin ini buat jaga-jaga. Ini Eko yang personal sebagai guest, nggak apa-apa. Pokoknya selama dua-duanya saya masukin ke dalam tim, maka pembicaraan kita dan seterusnya itu dapat. Ini sebenarnya mirip kayak satu WhatsApp grup lah atau satu Telegram grup gitu ya. Iya. Ya gitu ya. Saya oke, add. Ini Pak Eko akan sama si Noval ya tadi. Noval udah oke banget sama si Aulia. Noval yang ini file yang di itu yang mapping file. Yang apa? Yang di IPB. Yang IPB-nya tolong di mapping biar full juga. Oh iya, siap. Ini masih UNJ terus ini. Sebentar, Pak. Ya. Nggak apa-apa, Val. Nah, ini kalau udah, ini kan guest 2, orangnya itu aja sebenarnya. Tapi ini yang udah full mapping. Domainnya sama, kemudian Microsoft Teams-nya yang kelas bayar atau yang kelas education. Yang namanya tadi yang premium class. Udah keren dia jadi. Plus, udah. Lihat, di member saya ini yang baru. Nih, saya lihat member. Ya, manage team. Saya lihat member. Misalkan, klik member. Udah ada nih. Nah, Eko.
Nah, kalau ya. saya udah punya tim khusus nih, tim sapu bersih lah namanya. Saya udah punya namanya tim apalah. Tinggal tambahin aja. Misalkan add member, saya punya Rizal Brur tadi yang Outlook selalu dibawa-bawa dia kemana-mana. Rizal Brur yang Hotmail yang gratis juga selalu dibawa kemana-mana. Ini yang Win ya, satu lagi Rizal Brur yang Hotmail gitu. Nah ini 3 ini kita bawa juga supaya kita nanti kalau ganti-ganti HP atau ganti apa, biar kita nggak pindah device ya. Kan bisa aja kita account kita copy-copy kemana-mana, repot ya. Mendingan kita buat tim yang sama. Jadi tinggal saya kan dua layar nih saya. Yang satu di Hotmail nih on terus ya. Dan satu lagi yang saya nanti ganti-ganti ini di sini. Jadi di sini nih, ini saya pakai yang apa namanya, yang sebagai administrator saya pakai IPB ya. Dan yang ini yang satunya yang personal. Tapi ini kita mainnya selalu di IPB nih sekarang. Ya, di domain IPB. Pak Eko udah ada, Pak Eko? Udah, Pak. Atau si satu lagi sama perempuan tadi namanya lupa. Si Aulia ya kalau nggak salah namanya. Aulia. Oh ya, ini Rahma Aulia udah ada. Ini keren kan? Ini Rahma Aulia. Nah, kita ini udah sebenarnya satu tim yang full. Mungkin saya stop dulu biar gantian nyanyinya. Silakan Pak Eko, monggo atau Aulia atau siapa silakan. Pak Eko dulu mungkin ya. Biasanya undangan saya tuh akan ada ke emailnya Pak Eko deh. You been invited atau you been invited to join the team bla 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 bla. Udah ada ini Pak, udah ada. Oke, silakan Pak Eko. Sharing screen dulu. Windows Google. Udah kelihatan Pak ya? Mantap Pak Eko. Nah jadi ini undangannya udah masuk. Nah tadi yang ini yang kelas sebelumnya. Kemudian ini yang baru dibikin tadi sama Pak Brur. Nah ini dia udah. Begini udah masuk Pak ya berarti? Wah Eko ini nggak kelihatan saya. Belum kelihatan layarnya apa sayanya nggak kelihatan nih? Oh layarnya nggak kelihatan ya? Baru kelihatan ini browsernya aja. Sebentar Pak. Saya sharing ulang. Oke. Udah terlihat Pak? Oke, ya. Nah, jadi yang tadi tim yang baru dibuat Pak Brur itu yang ini Pak. Udah masuk ke sini. Yang ini yang sebelumnya. Nah, berarti ini sudah masuk Pak ya kalau begini? Sudah, coba di chat. Kita ngejaminnya itu lewat chat tadi. Coba kita chat-chatan. Coba tulis Pak. Nah, saya coba tes. Oke, saya udah terima. Iya, oke. Oke. Pak Eko, sekarang berarti udah oke ya? Iya, Pak. Sekarang Pak Eko coba bikin tim sendiri Pak Eko. Kita nonton Pak Eko bikin tim. Silakan bikin tim, undang saya kayak tadi. Jadi pertama itu kita bikin ini. Create team, nama timnya tim coba. Nanti ini nanti mau dipilih apa.
Klik next. Contohnya di sini namanya alamat email saya ada di readme tuh. Oh ya, sudah atau ada, di Pak. situ. Ini langsung otomatis deh. Ya. Kemudian saya add. Kemudian saya close. Nah, begini Pak. Ini sudah jadi. Oke, mantap. Nah, tinggal nanti live session dan ini dianggap misalkan kelas tadi, kelas training in cloud atau kelas apalah gitu ya. Jadi akan ada di situ terus. Jadi kita nggak mental-mental kemana-mana. Chattingnya pindah kemana, rekamannya gitu. pindah kemana, nggak usah, di situ aja. Oh, jadi di sini aja Pak ya? Post Iya, file juga di sini, nanti kita upload di sini juga. Iya, betul. Jadi dia akan jadi kayak kita satu Google Drive. Jadi dulu kan gitu kan. Sementara saya share Google, ini nggak perlu, Google Drive-nya ada di situ. Oh iya, paham Pak. Terus pertanyaan agak melenceng dikit nih Pak. Ini berat-berat terus pertanyaan ini. Gaji harus nambah nih saya. Jadi Pak, ini kan saya pakai akun APPS nih Pak, yang udah full nih kan. Nah, saya pengennya di sini kan saya sudah bikin akun Outlook tuh. Jadi kan sebenarnya lebih keren tuh kalau kita pakai Outlook-nya, karena kan memang environment dari Microsoft itu sendiri kan. Jadi saya pengen tim saya ini menggunakan Outlook-nya Pak. Tetapi saya juga tidak mau membuang yang APPS-nya. Jadi saya bisa gonta-ganti secara gampang gitu loh. Kan biasanya kan saya klik di sini nih Pak. Nah, tapi sini cuma satu nih Pak. Cara menambahkan yang ini kan manage account, dia kalau di manage account dia kayak gini Pak. Nah, tidak ada opsi untuk menambahkan akun yang lain Pak. Nah, itu yang saya penasaran dari tadi. Manage nggak bisa ya? Kalau di manage saya ke sini. Nah, di sini sampai di sini saya bingung nih Pak. Ini itu ada gambar orang, sebentar, ada gambar orang di kanan, bukan gambar ini yang di kanan atas itu, gambar orang. Oh, ini. Bukan yang di kanan atas yang dekat, bentar, ya benar, yang personal itu klik yang personal, betul? Nah, itu tambahin. Ada punya 2 akun sekarang. Nah, ini saya sudah ada yang Outlook-nya juga Pak di sini. Iya. Sama yang APPS. Iya, itu udah ada. Coba tinggal ditambahin, klik deh. Ini yang APPS kan, coba pindahin yang ke Outlook. Mana Outlook? Nah, ini yang lagi dipakai yang Outlook sekarang nih Pak, yang ini. Outlook. Sekarang yang APPS-nya diklik coba. Dia jadi kayak gini nih Pak. Oke. Buka ininya. Microsoft Teams-nya buka. Oh, tim. Titik sebelah kiri. Bukan. Ya, itu juga bisa. Sorry. Lewat itu juga boleh. Semua aplikasi klik. Ini yang APPS ya, kalau nggak salah ya? Ini yang, ya APPS Pak. Oke. Klik aja tuh yang tim yang di bawah. Ini udah full Microsoft 365 nih. Iya Pak, sudah full. Ada semua nih. Ya. Ini kalau saya install di desktop saya bisa Pak ya? Itu cerita lain lagi. Oh, itu cerita lain lagi. Oh iya. Pengennya sih begitu Pak. Jadi yang dikasih sama dia itu yang di cloud. Oh, jadi Word-nya ini Word-nya cloud ya. Oh, paham. Jadi kalau jadi selama di cloud, Word-nya ini gratis, apanya ini gratis. Tapi kalau di desktop cerita lain lagi itu, dia punya agreement lain. Oh iya. Nah, ya, Pak, ya, IPB nggak ikut, yang di desktopnya nggak ikut. Universitas lain ada yang ikut. Nah, coba lihat account lagi sekarang. Pakai ini kan kayak bisa nambah. Manage account lagi coba, mudah-mudahan nambah. Account apa manage account? Belum. Nggak bisa. Nggak bisa kayak saya. Nah, itu yang saya penasaran dari tadi itu Pak. Kok nggak bisa nambah banyak di sini? dugaan saya pertama dari Microsoft Edge-nya tuh di setting dulu. Semua akunnya tuh ada di profilingnya. Baru nanti kredensialnya diambil dari sini. Jadi kredensialnya itu kredensial Microsoft Edge dipindahin ke kredensial Microsoft Teams. Coba bagusnya dipraktekkan langsung ini Pak. Iya. Ini Edge nih. Ini Edge Pak, Microsoft Edge. Kan kredensialnya udah ada berapa coba lihat? Sudah ada 2 nih. 2, oke. Bener kan Pak? Ini ada 2 kan dia? Ada itu yang APPS udah yang personal sama yang school kan nih? Iya, personalnya yang ini. Nah, ini personal nih. Oke.
Cuma saya belum kok not synchronization ya. Belum aktif berarti tuh, Pak. Harus APPS-nya sama itunya harus oke, synchronize semua itunya. Kalau yang APPS itu nggak bisa synchronize. Nggak bisa synchronize. gitu. Nggak bisa synchronize password segala macam. Oh, paham, Nggak bisa. paham. Makanya wajibnya yang di Outlook synchronize Outlook password ini ya. dan datanya, data synchronize-nya itu di sana. Oh iya, Pak. Jadi gini nih Pak Eko ceritanya. Karena IPB domain dasarnya di Google, di Gmail, maka semua itu sebenarnya di situ utamanya. Ya, semua kredensialnya. Hanya Microsoft kasih link atau mapping lah bahasanya supaya kita bisa masuk ke dia. Sebenarnya kita salah kalau mau Microsoft beneran ya banyak school universitas di luar negeri itu yang full Microsoft. Jadi domain mappingnya DNS-nya tuh di Microsoft. Ya. Ya itu pilihan lah, pilihan. Nah, jadi untuk kasus ini Pak gimana nih Pak? Menambahkan ininya masih belum bisa. Masih belum bisa nih. Belum ada add belum bisa juga ya. Atau mungkin kita nanti ngobrol. Oh ya, nanti ngobrol agak lebih privat sedikit Pak. Iya. Siap. Oke Pak, itu untuk sementara itu dulu Pak. Baik Eko, makasih banyak. Aulia gimana? Udah oke Aulia? Kalau saya lihat-lihat sepertinya kasus saya sama kayak Pak Eko tadi Pak. Saya juga bisanya loginnya di apps.ipb.ac.id. Kalau saya coba pakai Outlook, dia nggak bisa Pak. Ada seperti ini Pak tulisannya. Apa mungkin saya sharein aja Pak? Boleh. Bentar, Pak. Di mana tadi? Nah, ini Pak, seperti ini Pak. Saya kan mencoba login tadi dari link itu, login ke Outlook, tapi tulisannya seperti ini Pak. Pas saya mencoba login, diarahkannya ke sini. Coba lihat. Aulia pakai Chrome lagi kan nih? Iya, nah karena saya tadi udah coba pakai APPS, dia selalu ngarahin ke open in browser gitu Pak. Enggak, tapi itu saya... sorry Aulia, itu cuma masalah setting. Jadi default browsernya itu Chrome. Harus diganti. Coba aja search aja di bawah tuh tulis aja default browser. Di type here, bukan di OS-nya. Oh, saya ganti default browser dulu ya Pak, jangan pakai Chrome. Kalau dan saya sekarang nih sorry ya, saya nggak menganjurkan Chrome untuk beberapa minggu ke depan karena Chrome ini lagi jebol. Saya nggak menganjurkan pakai Chrome untuk beberapa minggu. Amannya pakai Microsoft Edge. Kan lihat di internet udah banyak yang jebol. Gitu. Jadi gimana? Jadi saya coba ubah default browser dulu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Baik, makasih semuanya. Novel mau bicara Pak Fajar, kayaknya saya waktunya udah jam 11 nih. Yang lain nanti bisa pelajari sendiri, nonton di Google Classroom dan lain-lain ya mungkin ya. Mungkin dari saya begitu dulu, silakan Bapak Ibu moderator. Atau mau kembali ke Zoom atau gimana nih moderator Novel? Baik Pak, alhamdulillah teman-teman untuk pelatihan workshop kita mengenai Microsoft ini sebenarnya tidak hanya Microsoft ya Pak Bro ya. Tadi dari pertama kita sudah diajari sebenarnya kegunaan dari Skype itu seperti apa sih. Sebenarnya memang dari dulu tuh orang-orang yang sebelum kita pandemi ini banyak sekali yang sudah menggunakan Skype sebagai conference untuk meeting atau apapun di bagian suatu perusahaan. Memang Skype itu lebih banyak dipergunakan karena tidak hanya di Indonesia, karena Skype juga kan bisa di luar negeri kan untuk komunikasi by jaringan, dan memang untuk bagian jaringannya tidak
kalau misalkan kita berbicara kayak tidak terkendala dengan jaringan, Skype-nya lebih baik daripada Zoom, seperti itu untuk kelebihannya. Dan sekarang tadi kita bagaimana cara memanage account, meng-create account dari yang Gmail, terus ke IPB, dan kemudian dari account yang Gmail itu kita bisa membuat juga akun Outlook ya Pak Bro ya. Tadi sebenarnya saya sudah coba juga sih sebenarnya. Ternyata memang kenapa kita tidak bisa join di Teams meeting ini tapi sebagai guest, nah kita teman-teman itu dari awal kita kan sudah menggunakan, mungkin sudah punya Gmail, nah teman-teman manage dari akun IPB-nya, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat akun Outlook lagi, tapi akun Outlook-nya ini adalah menggunakan akun Gmail. Nah, ketika saya coba, alhamdulillah di MS Teams ini saya juga sudah berwarna merah kayak seperti kata Pak Bro itu sudah seperti Pak Eko lah, sudah bisa melihat chat juga dan bisa menghandle seperti yang Pak Bro dan teman-teman kayak seperti Pak Eko dan yang lainnya sudah bisa lakukan. Seperti itu sih untuk kesimpulan garis besarnya. Dan si MS Teams ini yang 366-nya kita bisa gunakan untuk akun IPB sebagai cloud aja. Jadi kalau misalkan untuk desktopnya itu mungkin kita bisa ngulik-ngulik sendiri lagi nanti secara mandiri lah ya, atau bisa nanti bertanya kepada Pak Bro jika Pak Bro waktunya luang atau bagaimanapun ya Pak Bro ya. Nanti mungkin ada teman-teman yang bisa mengontak. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu semua di siang hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali ya untuk pelajaran kita. Sebenarnya mungkin banyak yang bilang, oh ini kok baru tahu ya, padahal kita dari dulu menggunakan Microsoft Office atau apa yang bajakan mungkin ya. Tapi sekarang kita bisa bagaimana cara menggunakan yang free, tetapi ternyata itu kredensialnya itu sudah lumayan hampir berbayar dan memang untuk pemakaiannya bisa sampai 1 tera juga ya Pak Bro ya untuk yang Microsoft ini. Alhamdulillah banyak. Terima kasih sekali untuk Pak Bro di waktu luangnya ini yang hari Sabtu, memang khususnya biasanya untuk keluarga, tetapi Pak Bro menyempatkan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan panitia semuanya juga yang telah menyiapkan acara di pagi hari ini hingga siang hari ini. Saya tutup. Saya mohon maaf undur diri dari atas nama panitia dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat beraktivitas sekali. Sehat selalu Pak Bro dan teman-teman. Terima kasih. Mantap. Saya izin ya Pak ya. Iya pamit Pak. Terima kasih banyak Pak Bro. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.